Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para pejabat pemerintah yang mungkin hadir, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Habibur Rahman, dan panitia pengajian malam Ahad ketiga. Semoga insya Allah kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ini kali kedua mungkin saya di sini, karena sebelumnya 2,5 tahun yang lalu pernah juga di masjid ini. Harinya hari Rabu malam kalau nggak salah. Kajian juga sama. Rabu maghrib itu mulai bisa berjamaah. Setelah itu dilanjutkan pengajian lagi dan tanya jawab. Bedanya waktu itu masih panas. Kalau sekarang sudah dingin. Alhamdulillah. Saya berkesan dengan Dumai ini. Waktu itu kan kita cuma pengajian di satu masjid di sini, kemudian pengajian di alun-alun yang waktu itu nanti dulu. Tapi ini kita udah ke masjid ini, kemarin di Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim, tadi pagi di Masjid Nurul Bahri, besok di Masjid At-Taqwa, minggu pada subuh berjamaah. Saya terkesan. Kenapa? Karena orang Dumai betul-betul menghormati orang yang mau ke masjid. Kenapa? Masjidnya dikasih AC. Orang kalau nonton bioskop, kasih tempat duduk yang enak, kasih suasana yang enak. Gak ada orang nonton bioskop kepanasan, gak ada. Kenapa? Pakai AC semuanya. Makanya yang belajar ilmu agama juga tidak boleh kalah. Kasih AC biar duduk aman, senang, hingga istiqomah, nanti bisa mengikuti sampai akhir pengajian. Alhamdulillah. Masa yang cari ilmu agama kalah dengan nonton bioskop ya? Masjid yang lain, sebagian masjid ada nggak mikir begitu. Tapi ini kalau memang mampu, nggak mampu ya nggak ada masalah ya. Ada yang mampu, pengurusnya kaya-kaya, dananya banyak, tapi nggak mau pakai AC. Kenapa? Karena udahlah nggak usah pakai AC nggak apa-apa. Tapi sebagian besar pakai AC. Kenapa? Karena niatannya mau menghormati ibadah dan mau menghormati orang yang mencari ilmu. Nah, tema kita malam hari ini adalah amal sedikit pahala sebukit. Amal sedikit pahala sebukit. Amal temanya, apa temanya? Sudah hafal judulnya ya? Amal sedikit pahala. Alhamdulillah saya bawa bukunya 3. Ini buku yang nulis ayah saya sendiri. Jadi saya bawa bukunya 3. Nanti insya Allah akan saya bagi. Siapa yang beruntung? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas buku nanti akan saya bawa 3. Ini nanti satu pun gak ada yang saya bawa pulang nanti. Nanti saya beruntung. Wallahu a'lam. Kita lihat episode berikutnya. Tapi yang jelas kita semuanya, ayo kita duduk, konsentrasi, hadirkan hati, siapkan tubuh, telinga. Kita akan sama-sama mengkaji ilmu agama dan pentingnya nilai Islam di dalam kehidupan kita semuanya. Sering orang buat perumpamaan, mana yang lebih baik, sengsara di dunia, senang di akhirat, atau senang di dunia, sengsara di akhirat. Kan sering orang buat gitu kan?
ya kan? Nanti orang-orang yang datang pengajian pilihnya usung suara di dunia yang paling senang akhirat. Kalau saya nggak mau pilih begitu, saya pilihnya senang dunia, lebih senang di akhirat. Nah, senangnya dunia itu kecil, senangnya akhirat itu jauh lebih besar. Kenikmatan surga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatan surga itu mala ainun ra'at, tidak ada yang lebih hebat yang pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah kenikmatan yang indah itu didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas kenikmatannya di dalam hati manusia. Para ulama ketika membahas surga itu sungainya 4 ya. Seperti dalam Al-Quran ada sungai dari arak. Ini kalau arak di sekarang ini di dunia yang minum teler, mabuk. Araknya di surga yang minum tambah sehat, tambah segar. Dan barang siapa minum arak di dunia diharapkan untuk arak di surga nanti. Ada sungai dari arak, ada sungai dari madu di dunia dari pantatnya tawon. Madu di surga, madu murni yang nikmatnya luar biasa. Ada susu, labanun lam yataghayyar ta'muh, susu yang nggak bisa berubah. Pada susu kambing didiemin 1 bulan, rasanya kira-kira gimana? Nggak enak kan? Susu di surga lam yataghayyar ta'muh, tidak akan pernah berubah rasanya. Dan ada lagi sungai dari air yang jernih, yang minum air itu 1 teguk aja tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Kenapa surga itu nikmat dan tidak bisa dibayangkan kenikmatan surga? Karena kenikmatan surga setiap harinya bertambah. Hari ini surga nikmat, besoknya lebih nikmat. Besoknya lebih nikmat. Anggap kalau mau ngasih perumpamaan ya, makanan paling enak di dunia ini apa? Ikan gitu aja, karena yang banyak ikannya. Anggap ikan, ada ikan makanan paling enak. Kalau ini enak. Kalau besoknya lebih enak, kita bisa bayangin nggak? Kenapa? Karena masih 1 level. Terus sudah 30 level, kira-kira gimana? Dan 100 level bisa bayangin nggak enaknya seperti apa? Gak bisa kan? Itulah surga. Kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Makanya prinsip kaum muslimin senang dunia, senang akhirat. Makanya doa kita Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi prinsip kita, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, yang indah. Apa kehidupan dunia yang hasanah? Ahli tafsir beda pendapat. Ada yang mengatakan kehidupan dunia yang hasanah itu adalah ketika orang bisa qanaah. Qanaah itu hatinya selalu merasa cukup dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan fid dunya hasanah, al hasanah fid dunya adalah zaujatun sholihatun, istri yang sholihah. Jadi orang kaya tapi istrinya nggak sholihah, dengan orang belum kaya asal istrinya sholihah, lebih hasanah, lebih senang hidupnya orang yang belum kaya tapi istrinya sholihah. Tapi istrinya sholihah. Makanya doa kita semuanya yaitu kalau kita berdoa jangan lupa doakanlah supaya istri-istri kita bisa menjadi istri yang sholihah. Tadi pagi pengajian itu ada yang nanya, gimana ini kalau sampai terjadi percekcokan di rumah tangga, itu kan menyebabkan rumah tangga itu kurang berkah. Saya kasih mungkin uraian dikit untuk suami dan istri karena ini penting. Nanti semuanya akan nyambung ke sini, nanti aja temanya akan kita bahas pasti. Karena ini ingat satu hal yang sangat penting, pengalaman. Kita berapa kali orang datang, Ustadz bagaimana Ustadz?
suami saya itu dulu ketika miskin orangnya baik, tapi sekarang udah kaya, ya Allah. Kalau sama istri ngomongnya kasar, kalau ada perempuan lewat melotot matanya sampai mau copot kadang-kadang. Kemudian kalau sama orang lain sombong. Kenapa Ustaz seperti ini? Ada juga suami yang curhat, Ustaz gimana istri saya Ustaz? Dulu sebelum kaya orangnya baik, kalau dengan mertua itu sopan, dengan mertua itu santun, dengan anak-anak sayang yang luar biasa. Begitu kaya, yang dipikir cuma beli kalung emas, beli gelang emas. Temennya jalan-jalan minta jalan ke Malaysia, jalan ke Singapura, pergi ke Jakarta, senangnya cuma menghambur-hamburkan uang. Gimana ini? Kegagalan di dalam rumah tangga itu kegagalan dalam hidup. Makanya untuk yang belum nikah, kalau mau pilih jodoh itu benar-benar pilih yang sesuai dengan syariat. Pilih yang sesuai dengan syariat. Kita tahu kalau mau pilih jodoh, kita lihat dulu ini orangnya baik atau enggak. Lihat dulu, lihat wajahnya aja boleh Pak. Laki dan perempuan kan harusnya hukumnya haram ya. Tapi untuk orang yang mau nikah, lihat boleh. Tapi wajah, telapak tangan, lainnya nggak boleh. Terus saya minta lihat lehernya juga ya nggak boleh udah. Kakinya nggak boleh, cuma wajah dan telapak tangan. Orang yang boleh dibuka ya. Wajah dan telapak tangan boleh dilihat. Ketemu boleh, ngobrol boleh. Tapi untuk lihat, kalau memang serius mau nikah, udah lihat fisiknya cocok. Kemudian yang kedua, musyawarah. Nanya-nanya nih, sama nih buat perempuan yang dilamar atau laki yang mau melamar udah soal tanya-tanya musyawarah. Orang kalau buka aibnya orang lain hukumnya apa? Haram ya. Saya cerita aibnya teman saya itu hukumnya apa? Haram. Tapi kalau urusan nikah, saya punya teman, ada orang nanya sama saya harus jawab sejujur mungkin. Bahkan kalau harus buka aib hukumnya boleh. Kenapa? Ini urusannya nikah. Ini urusannya nikah. Saya tahu teman saya begini, tapi nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang ya. Oh teman saya itu sebenarnya nggak begitu parah, tadi gede-gede, nggak boleh. Kita menyampaikan, ya teman saya itu orangnya begini. Setahu saya dulu saya tahu sendiri dia pernah berbuat ini, tapi sekarang sudah tobat atau belum? Wallahu a'lam, saya kurang tahu. Sampaikan sejujur mungkin. Boleh, ada masalah. Tapi nggak boleh ditambah, jangan dikurang. Dan itu posisinya ketika lamaran belum diterima. Kalau sudah lamaran diterima atau sudah nikah kemudian diajak musyawarah, haram buka air. Kenapa? Bisa merusak rumah tangga orang. Lihat an-nadhar sudah, ru'yah sudah, musyawarah sudah. Yang ketiga istikharah. Ini udah sering dilupakan. Nabi dulu ngajarin istikharah kayak ngajarin orang baca Fatihah. Hadisnya jelas riwayat Bukhari. Nabi ngajarkan istikharah kayak orang ngajarin Fatihah. Kita semuanya sekarang urusan-urusan penting udah lupa dengan istikharah. Mau ada rekan bisnis nih orangnya gimana ya? Istikharah baik atau enggak? Mau buka toko, istikharah. Urusan akhirat, urusan dunia, kita semuanya dianjurkan untuk istikharah. Kehidupan rumah tangga yang bagus itu harus ada kesadaran dari suami dan istri. Contohnya, perempuan itu bisa diperistri kalau sudah dengan kalimat Allah. Sabda Nabi, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Perempuan itu dihalalkan kehormatannya. Ya sebelumnya mohon maaf, kumpul bersama lihat anggota auratnya itu hukumnya haram. Tapi bikalimatillah, dengan kalimat Allah jadi
hukumnya halal. Jadi hukumnya halal. Kenapa? Dengan kalimat Allah. Akad nikahnya pun juga harus dengan kalimat Allah. Makanya kalau bahasa Arab, ankahtuka atau zawwajtuka. Gak boleh dengan kalimat yang lain kalau bahasa Arab. Jama'tuka, gak boleh. Harus ankahtuka atau zawwaj. Kenapa? Karena itu kalimat Allah dalam Al-Quran untuk pernikahan, tazwij atau nikah. Tazwij atau ya, gak boleh dengan kalimat yang lain. Kalau sudah akadnya dengan kalimat Allah, dihalalkan dengan kalimat Allah. Kok suami sewenang-wenang mendolimi istri, maka Allah langsung yang akan turun tangan menyelesaikan urusan itu. Dibuat hidupnya menderita. Gak sedikit orang hidupnya menderita. Kenapa? Karena zalim kepada istri. Makanya untuk para suami hati-hati. Para suami hati-hati. Istri itu bisa terluka bukan dengan pukulan aja, dengan ucapan juga bisa. Saya tuh orang baik, saya nggak pernah mukul istri saya kok. Tapi saya suka ngomong kasar. Oh, nggak boleh. Sama aja ini ya. Wanita itu terluka bukan dengan pukulan, tapi juga dengan ucapan. Kalau laki-laki dengan ucapan kurang lebih sedikit, nggak begitu menggubris laki-laki. Kalau perempuan, waduh, dikit aja udah sakitnya tuh di sini lagunya begitu. Bahkan ngomong begini ya, dimasakin, terus kita ngomong begini, kok rasanya beda ya? Sakit hati kok kadang-kadang. Repot ya Pak ya? Ya begitulah resiko menjadi seorang suami ya begitu. Kalau nggak mau menanggung resiko ya jangan nikah. Nanti nikah dengan bidadari di surga. Nikah dengan bidadari di surga. Perempuan itu dibilang pakai bajunya warnanya jelek, sakit hati. Dibilang kok kamu badannya tambah gemuk ya? Sakit hati. Itu barang. Makanya perempuan dihormat, maka dikatakan ma'akramahunna ila karim wa ma'ahanahunna illa la'im. Gak ada yang memuliakan perempuan kecuali orang mulia, dan gak ada yang menghinakan perempuan kecuali orang yang hina. Istri juga sama nih, kalau kita terusin jadi kajian rumah tangga sakinah nanti. Gak apa-apa, jadi sudah temanya ini harus kita lanjutin ini. Saya itu ceramah di mana-mana jarang menentukan tema. Kenapa? Karena udah duduk, yang ada di hati, saya tuh selalu doa minta sama Allah. Ya Allah, kalau saya duduk di suatu tempat, tolong lisan saya mudahkan untuk menyampaikan ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang dengar. Jadi ketika saya duduk dapat sesuatu yang disampaikan, ya nggak akan saya putus. Karena aku duduk sini kok langsung pengen ngomong rumah tangga, ya saya ngomong rumah tangga dulu ya. Nanti baru kita ke tema. Santai aja, punya aja. Kalau nggak dapat tinggal pinjem yang dapat gitu aja. Atau main ke Solo nanti saya kasih. Tapi jauh Solo ya. Dumai Jakarta, Jakarta Solo. Atau Dumai naik mobil Pekanbaru Jogja naik mobil Solo. Jauh. Pokoknya kalau main Solo kasih dah. Atau nanti kalau berkenan bisa ikut fit saya. Nama saya kan judulnya panjang, Habib Muhammad Wujud dan Selapsi. Fit saya namanya singkat, Ustadz Muhammad Yamsi. Nanti insya Allah ilmu, insya Allah nanti banyak ilmu di sana. Ada kiriman sholawat, ada kiriman doa dan lain sebagainya. Ada ngaji online juga ada. Ustadz Muhammad Yamsi. Itu yang di streaming sekarang. Dumai Dokumentasi TV ya. Itu dari kemarin di streaming terus live. Dumai Dokumentasi TV itu penting itu. Kita lihat yang dakwah kita share. Kenapa? Biar dunia maya. Dunia maya itu kalau disingkat apa? Dumai juga. Biar dunia maya itu isinya orang yang mengajarkan agama Islam, bukan isinya fitnah, bukan isinya politik, bukan isinya kepentingan sesaat, tapi kepentingan untuk mensyiarkan dan menolong agama Allah. Penting. Untuk makanya yang punya Facebook sekarang jihad medsos. Lo kata Habib Rizik ada namanya mujahid medsos. Mujahid medsos itu sudah terbukti calon gubernur dengan
biaya kampanye banyaknya luar biasa, bisa tumbang dengan bantuan para mujahid medsos. Sudah disebutin nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik ya. Tapi saya rasa semuanya udah paham, karena senyum-senyumnya udah ngerti semuanya kayaknya ya. Itu mujahid medsos namanya. Nah, kembali kita ke urusan rumah tangga. Istri, ada pesan untuk istri. Kalau ibu-ibu dengar suara saya, Bu? Nggak ngantuk ya? Alhamdulillah. Kalau ngantuk ya berarti harus minum kopi ya. Tapi biar lebih nggak ngantuk, kopi jangan diminum. Dibawa cuci muka, jauh lebih nggak ngantuk nanti. Kalau begini, bapak-bapak yang duduk di sini, Bu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Tapi buat ibu-ibu di belakang, surga di telapak kaki suami. Surga di telapak kaki siapa, Bu? Suami. Makanya pulang dari majlis ini sampai rumah silahkan cium kaki suaminya masing-masing. Salah ngomong saya? Boleh kan? Silahkan cium surganya masing-masing. Maksudnya tunduk patuh dengan suami. Kalau perempuan laki-laki itu mati, orang tuanya ridho, masuk surga. Tapi kalau wanita itu meninggal dunia, suaminya ridho, maka dialah penghuni surga. Dialah penghuni surga. Jadi kunci surganya ada pada suami. Terus gimana? Nah, makanya kalau dengan suami, kita memandang suami jangan cuma ini kan orang biasa, enggak. Kita memandang suami, para istri dengan pandangan inilah kunci surga saya. Ya kalau perlu di HP masing-masing namanya suami diganti. Misalkan namanya Pak Said misalkan, ada sama nama wallahu alam dah. Dari nama yang paling biasa, nah Bapak Said. Ya ganti namanya di Surabaya bukan Said, tapi diganti namanya surga. Ya kalau suami telepon muncul tulisan surga memanggil, itu lihat, masya Allah, senang yang telepon surga. Coba masih pakai nama suami telepon, naudzubillah min dzalik. Kok telepon terus orang ini ya? Intinya, ayo kita buat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Istri taat dan patuh kepada suami, karena itu pada kunci surga. Perempuan tuh gak usah banyak-banyak dah. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sholat 5 waktu, udah sholat 5 waktu apa belum, Bu? Udah. Alhamdulillah. Wa shamat syahraha. Udah puasa Ramadan. Kemarin Ramadan punya utang. Udah diganti. Ada yang iya, udah ada yang belum. Ganti utang Ramadan. Wa hafidhal farjaha, menjaga kehormatan. Di antara menjaga kehormatan, haram bagi wanita memasukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa sepengetahuan suami, sekalipun itu tukang mau benerin rumah. Harus dengan seizin suami. Hati-hati. Kenapa? Bisa timbul fitnah nanti. Istri sendirian di rumah, tukang masuk, suami datang. Kira-kira gimana? Bisa sudut kan? Bisa prasangka buruk kan? Ini syariat ngatur. Perempuan nggak masukkan laki lain ke dalam rumah tanpa seizin suami, harus dengan seizin suami. Begitu aturannya. Itu menjaga kehormatan, termasuk menjaga kehormatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 3 sifat. Kalau 3 sifat ini dimiliki perempuan, sifat ini bagus. Tapi kalau yang miliki sifat ini laki-laki, sifat ini jadinya jelek. Apa yang pertama? Pelit. Perempuan pelit boleh. Kenapa? Karena kalau perempuan itu pelit, jaga hartanya dan menjaga harta suaminya. Asal jangan pelitnya bab sedekah kelewat kalau itu ya. Kemudian yang kedua, perempuan laki-laki sifat pengecut. Laki-laki pengecut nggak boleh. Seorang muslim laki-laki harus punya sifat pemberani, melindungi istrinya, melindungi anaknya,
melindungi keluarganya, bahkan membela agamanya. Harus ada sifat itu. Kalau ada orang dalam hati tidak pernah berkata begini, kalau seandainya tiba-tiba ada surat jihad saya akan berangkat, dia nggak pernah bilang begitu dalam hatinya, maka ada bibit-bibit kemunafikan dalam hatinya. Tuh, punya sifat pengecut berarti. Tapi kalau perempuan pengecut penakut bagus. Kenapa? Akhirnya jarang keluar rumah. Iya. Coba kalau perempuan terlalu berani kan ngeri. Profesi ibu rumah tangga cakep, ibu fulana, profesi kernet bis, ngakutin itu. Profesi apa misalkan? Satpam, wah, ngakutin. Yang ketiga ini sifat galak. Kalau laki-laki itu nggak ramah, galak nggak bagus. Tapi kalau perempuan itu galak boleh, asalkan jangan galak sama suami dan anak. Nah, hati-hati, karena suara perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Terima telepon. Halo, ini tempatnya Ibu Fulan ya? Bukan, tak sambut. Takut orang. Tapi kalau ngomongnya lemah lembut, bukan, salah sambung ya. Ini siapa? Nggak boleh. Berapa banyak, mohon maaf, perselingkuhan yang terjadi karena salah sambung awalnya. Na'udzubillah min. Kalau misalkan dengan suami lemah lembut, ini kopinya, ini minumannya, boleh. Tapi kalau ada tetangganya laki lewat, silahkan mampir Pak. Jangan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Takut orang mau nyapa. Dikira kuntilanak mungkin. Salam dulu deh. Itu sifat perempuan. Perempuan jaga kehormatan, bahwa farjah. Yang keempat, wa ata'az zaujah. Ibu tadi sholat 5 waktu sudah apa belum? Yang nggak jawab berarti belum sholat itu. Sholat 5 waktu sudah apa belum Bu? Puasa Ramadan? Sudah. Menjaga kehormatan? Wa ata'az zaujah, taat sama suami? Kunci surga tinggal satu, taat sama suami. Diundang teman kondangan, acaranya di gedung paling mewah di kota Dumai. Setiap ibu-ibu dijemput pakai mobil Alphard, mobilnya keren. Itu ibu-ibu dandan dari mulai sore, bukan mandi pakai air, mandi pakai minyak wangi. Udah wangi, keren, bedak tebel 20 cm, lipstick diputer-puter sampai bibirnya warnanya macam-macam. Ada birunya, ada merahnya, ada hijaunya, bibir pelangi. Asal jangan merah kuning hijau aja, kayak traffic light nanti. Udah mau berangkat, suami bilang, ibu gak usah berangkat kondangan ya Bu, saya masuk angin, ngerokin saya aja di rumah, bikin saya aja di rumah. Kira-kira berangkat apa berangkat Bu? Intinya taat sama suami itu kunci surga. Kembali ke urusan amal sedikit pahala sedikit. Kita akan ada pembahasan teruntut baru urusan amal nanti. Runtut. Begini. Islam mengajarkan senang dunia, senang. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Berarti sekarang kita dapat ilmu. Kita harus yakin semua aturan Islam demi kesenangan dunia kita dan kesenangan akhirat kita. Entah kita bisa mencerna hikmahnya atau enggak. Anda jangan meremehkan gerakan suami. Kenapa orang wudhu itu basuh muka? Ada hikmahnya di sana. Kenapa yang dibasuh tangan? Mohon maaf, yang buang gas itu kan bagian belakangnya. Nah, orang buang gas yang dibasuh mukanya, bukan yang ngeluarin itu, bukan. Yang dibasuh itu bagian lah wajahnya. Kenapa? Banyak hikmah di situ. Karena wajah ini bagian yang paling sering terkena berbagai macam kotoran, jadi dibasuh. Tangan, kepala, kaki juga sama. Ketika orang sholat ada posisi ruku, kita kalau capek, pegel badan, coba ruku, langsung enak badan. Ruku itu, posisi ruku itu relaksasi yang paling enak.
posisi rukuk. Relatif nikmat itu adalah posisi dalam keadaan rukuk, itu yang paling nikmat. Kemudian ada posisi sujud. Sujud itu mencerdaskan otak. Kenapa? Karena aliran darah itu turun ke otak. Kemudian ada lagi urusan yang lain lagi, seperti kalau najis anjing kita siram pakai tanah. Kenapa? Karena dalam diri anjing ada mikrobakteri yang berbahaya, tidak mungkin mati dengan air, hanya bisa mati dengan tanah. Islam itu mudah. Kenapa orang itu dilarang berbuat riba? Kenapa orang itu dilarang berbuat zina? Kenapa dilarang mencuri? Kenapa dilarang orang itu mencuri sekalipun dikit dilarang? Nah ya, wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mutaffif. Mutaffif itu apa? Mutaffif itu artinya kecil. Orang yang ngurangin, mencurangi timbangan. Kan yang diambil kecil kan itu. Tapi Allah murka. Kenapa kok Allah murka? Bukan karena banyak atau dikit yang diambil, tapi orang itu punya mental pencuri. Ini yang Allah murka. Mencuri dikit sama banyak haram atau apa enggak? Mencuri dikit haram, mencuri banyak juga haram. Kenapa? Bukan besar kecilnya, akan tetapi mental pencurinya ini loh yang bahaya. Karena kalau orang itu sudah punya mental, yang penting dia senang orang lain susah nggak apa-apa, ini mental penjahat gedenya nanti bakalnya. Ini dilarang, dan inilah ajaran Islam demi untuk kesenangan dunia kita dan kesenangan akhirat. Kenapa ketika kita memandang yang bukan mahram disuruh nunduk? Perempuan mandang yang bukan mahram juga disuruh nunduk. Kenapa? Di situ ada hikmah. Ketika mohon maaf, ketika orang melihat lawan jenis, kemudian dia itu lihat terus hingga ada perasaan senang, maka yang muncul nanti dalam otaknya berhayal. Udah tahu masing-masing lah, udah dewasa semuanya kan, udah balik semuanya. Jadinya berhayal. Hayalan akan terus ada di otak. Kalau otak ini diisi hayalan hubungannya dengan syahwat, 5 sel otak itu rusak. Sebagaimana orang yang otaknya terkena benturan. Ini pakar peneliti. Dan kalau seandainya orang itu bebas menyaksikan yang bukan mahramnya terus menerus, maka keharmonisan rumah tangga itu akan hilang. Jodoh kita ini, perempuan ini, sama ibu-ibu sama, bapak-bapak juga sama. Orang itu ketika sebelum nikah memandang calon istrinya paling cantik. Yang perempuan memandang calon suami juga paling cakep sebelum nikah, ya ingat-ingat, sebelum sudah menikah kelihatan biasa. Betul apa betul? Betul ya? 5 tahun menikah semakin biasa. 10 tahun menikah lihat mual perutnya, muntah rasanya. Lihat orang lain di luar kelihatan cakep, kelihatan cantik. Dulu ada seorang guru datang, seorang murid datang sama gurunya. Gurunya orang bijaksana. Guru, saya mau nikah lagi. Kenapa mau nikah lagi? Istri kamu kan ada memang nikah lagi syariatnya boleh. Cuma ya itu tadi, kembali kepada urusan internal rumah tangga masing. Kita harus mikir, mohon maaf, jangan cuma nurutin syahwat. Kalau setelah nikah lagi hidup kita semakin gak bahagia, lalu apa gunanya nikah lagi? Ya kan? Makanya untuk calon suami yang mungkin mau nikah lagi, maka pikirkanlah baik-baik itu. Dengan melarang, karena syariatnya itu gak boleh larang, karena syariatnya itu boleh. Ibu-ibu pun juga harus tahu bahwasanya memang syariatnya pria boleh punya istri lebih dari satu, tapi juga seorang istri tidak dilarang untuk doa minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ini satu-satunya istri untuk suamiku. Boleh. Adil kan kalau begitu. Nah, tapi kalau mau nikah lagi perhatikan faktor tadi. Yang mau nikah lagi senyumnya nggak enak ini.
nggak didukung ini ternyata ini nggak mendukung kan. Lanjut ya. Datang ke guru saya mau nikah lagi. Kenapa kamu mau nikah lagi? Istri saya udah nggak cantik lagi. Gurunya bilang, kamu sebelum nikah istri kamu paling cantik ya? Iya benar. Setelah nikah kurang cantik ya? Iya. Semakin lama semakin gak cantik ya? Iya. Kata gurunya, sekalipun kamu nikah dengan seluruh wanita yang ada di dunia ini, kamu gak akan pernah puas. Kenapa? Karena kamu tidak menjaga pandangan. Kalau kita lihat itu yang di luar, pasti terlihat lebih cantik. Kenapa? Karena semua yang haram di situ ada permainan setan. Yang halal nggak ada. Makanya nikah sama pacaran lebih enak pacaran buat orang yang pengalaman. Karena pacaran itu haram, setan main di situ. Nikah halal, malaikat yang main, orang nggak mau gara-gara ada. Makanya orang itu pacaran, bahayanya bukan cuma karena itu haram, bener haram. Bahayanya punya mental suka doyan dengan yang haram dan nanti nggak bisa menikmati yang halal. Itu bahayanya pacaran. Itu bahayanya pacaran. Na'udzubillah min. Kenapa kita suruh untuk menundukkan pandangan agar kita bisa mensyukuri pasangan kita? Orang itu kalau sudah hidup bareng berkeluarga tambah kelihatan kekurangannya. Dia lihat orang lain kelihatan sempurna. Tapi itulah Islam mensyariatkan tundukkan pandangan. Jangan kayak sekarang. Kadang-kadang nonton TV terus. Bapak-bapak nonton TV terus. Bapak-bapak tapi yang di sana, kalau yang di sini masjid ini nggak ada ya. Di sana yang di lapangan itu, yang di sini nggak ada. Tiap hari nonton TV, India ditonton, iklan sampo ditonton, sabun ditonton, lihat terus. Bahkan kadang-kadang sampai Masya Allah, Subhanallah, istrinya lewat, innalillah. Waduh, ngomong mas Bu, kok kamu kok nggak cantik kayak artis-artis ya Bu ya? Ibunya benar ya Pak, artis itu tiap bulan cuci muka di salon 5 juta. Ada krim ultraviolet dipakai biar nggak hitam kalau kena panas. Ada krim pagi, ada krim malam, ada perawatan. Itu Pak sebulan 15 juta. Nah kalau Bapak bisa kasih sebulan 15 juta, saya cantiknya sama kayak artis. Karena biaya cantik itu lebih mahal daripada biaya hidup. Betul apa betul? Bapak-bapak langsung betul. Nyaman ya, bedah harganya lebih mahal daripada beras itu ya Pak. Artis ini dipoles. Boleh jawab lagi. Lagian Pak, kalau saya tuh cantiknya kayak artis, saya nggak mau nikah sama Bapak, cari yang lebih ganteng. Repot tuh Bapaknya. Intinya syariat Islam mengajarkan kebaikan. Lihat perempuan tundukkan pandangan. Kenapa? Kalau pandangan semakin kita lihat, jadinya itu akan haram. Na'udzubillah min. Intinya Islam membawa kesenangan dunia, kesenangan akhir. Coba bayangkan manusia hidup tanpa agama, kira-kira gimana? Tiap hari hanya menuruti hawa nafsu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Islamnya berapa? Sekarang 19 berapa? 9 menit lagi ya, 9 menit lagi. Isa lanjut kajian. Belum ngantuk kan? Masih segar semua ya? Alhamdulillah, insya Allah dikasih kemudahan semuanya dapat berkah insya Allah. Sebelum Islam itu muncul, itu yang terkenal peradaban Romawi dan Persia tanpa agama. Memang Romawi punya agama, tapi kitabnya udah diganti dengan pendetanya macam-macam dari sini. Udah diotak-atik, tahrif. Di tahrif itu diperkosa maknanya, diganti-ganti. Manusia hidup tanpa agama jadinya gimana? Ngeri. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah
roti. Ada tuh Tuhannya dari roti. Tuhan dari roti. Jadi kalau lapar, Tuhan saya lapar, ambil tangan kanan Tuhan, ambil tangan kiri, sampai Tuhannya pindah perut semuanya. Tuhannya pindah ke perut. Kenapa? Karena Tuhannya dimakan. Orang cuma punya nafsu, tapi nggak punya akal punya, nafsu punya. Nafsu yang mengalahkan akal. Dulu sebelum adanya Islam, perempuan itu bagaikan air, tanah, dan api. Maksudnya apa? Milik bersama. Nggak ada pernikahan, nggak ada. Di siapapun bisa memiliki wanita. Hari ini miliknya si A, besok miliknya si B, besok miliknya si C, kembali si A, bisa. Benar-benar ngeri. Orang nggak mikir agama. Yang namanya nyawa terbunuh itu biasa. Permainan gladiator, orang ditandingkan sampai mati. Ibarat sih ada permainan anak raja, itu budak disuruh lari, nanti di tengah jalan dikejar kemudian dibunuhin. Nakutin dunia ini. Inilah kalau terjadi manusia hidup hanya nafsu tanpa agama. Agama itu bukan menghilangkan nafsu, tapi agama mengendalikan nafsu. Kita boleh makan, tapi makan yang halal. Kita boleh, mohon maaf, istilahnya mempunyai orang perempuan ini yang dicintai, boleh, tapi lewat jalur yang halal. Islam bukan menghilangkan nafsu, tapi Islam mengajak manusia untuk mengendalikan nafsu. Nafsu boleh diturutin, tapi harus dijaga. Orang kalau sudah dewasa pasti pengen punya pasangan, boleh, tapi pasangannya diatur dalam agama. Nggak boleh pasangannya jenisnya sama, nggak boleh. Masa jeruk minum jeruk, nggak boleh itu. Dan udah mulai sekarang mulai macam-macam kan. Udah mulai ada yang mau mengusulkan diperbolehkan nikah laki sama laki, dan sudah ada beberapa tempat yang terjadi laki nikah dengan laki. Naudzubillah min dzalik, sumber HIV/AIDS terjadi, bukan terjadi. Kemudian nikah itu jenis kelamin beda, agama sama. Sekarang dibalik, jenis kelamin sama, agama beda. Udah dekat kiamat bener ini, udah. Jenis kelamin beda, tapi agamanya harus, itulah nikah. Islam ngatur ada nikah. Bahkan bukan jangan orang awam, ustadznya sekalipun boleh nikah. Kalau ada yang lain kan, kalau pemuka agama kan nggak boleh nikah, kan ada kan yang agama begitu. Islam enggak, sekalipun ustadz, kiai itu boleh nikah. Itu coba kalau ustadz nggak boleh nikah, saya nggak mau jadi ustadz. Dan caleg aja udah. Ustadznya aja boleh nikah. Diatur manusia supaya nggak sama dengan binatang, supaya nggak hanya menurunkan hawa nafsu, maka Allah menurunkan agama, dan agama menurunkan demi untuk kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Oleh karena itu, agama ini harus kita turuti dengan sebaik-baiknya, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk memperoleh kesenangan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menginginkan kita semua masuk surga. Menginginkan kita semua itu masuk surga. Jangan sampai kita semua tersesat, sampai kita semua itu menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min, tapi menginginkan agar kita semua ini masuk dalam surga Allah Subhanahu. Lewat 1921 atau 11? 4 menit lagi. Saya masa agak beda, jadi nggak begitu kelihatan. Nanti mas 19 kelihatan, tapi sampingnya 11 ya. Ya, 4 menit lagi. Jadi diatur semuanya. Diatur semuanya dengan secantik mungkin, seindah mungkin. Nah, Allah ingin kita masuk surga. Makanya Allah ciptakan ada surga, ada neraka. Tapi Allah inginnya kita tuh masuk surga. Sayangnya kadang kita yang nggak kepengen masuk surga. Jadi kadang kita nggak kepengen masuk surga. Nggak kepengen kita. Allah pengen kita masuk surga. Dibuat manusia itu hidup
di dunia ini kasih aturan, kamu ngikutin aturan agama, senang dunia senang akhirat. Manusia gak mau ngikutin aturannya Allah, gak mau ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu luar biasa. Orang makan pakai tangan itu dikatakan enzimnya lebih bisa membantu pencernaan daripada makan pakai sendok. Orang itu kalau masuk kamar mandi, buang airnya itu jongkok, yang laki-laki ya, itu jongkok, itu mencegah daripada sakit prostat. Ini untuk kesenangan dunia semuanya ya. Berarti kalau orang itu makan diatur, makan nggak boleh terlalu kenyang, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Sekarang enggak, semuanya dipakai untuk makan, nafas, dan airnya cari tempat sendiri. Akhirnya kita kalau kenyang kan nggak, nafas susah ya. Nah karena tempatnya nafas dipakai buat makanan, karena tempatnya nafas itu dipakai untuk makanan. Salah. Aja dokter di Inggris meneliti sunnah Nabi sampai meninggal. Ini kalau ada manusia umat Islam nurutin sunnah Nabi cuma pada 3 sunnah. Sunnah yang hubungannya dengan tidur, sunnah yang hubungannya dengan kamar mandi, dan sunnah yang hubungannya dengan makan. Dokter seluruh dunia nggak laku. Kenapa? Karena pasti semuanya akan mendapatkan kesehatan. Nah, apa buktinya Allah ingin kita masuk surga? Lalu bagaimana usaha Allah agar kita ini masuk ke dalam surga? Akan kita bahas setelah kajian, setelah iklan, sholat juga iklan juga itu, selingan maksudnya, selingan, tapi yang lebih wajib daripada semua selingan yang ada di muka bumi ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu. Surat kita akan bahas bagaimana Allah mengingat kita masuk surga dan amalan-amalan apa yang sedikit tapi pahalanya sebukit. Setelah sholat lanjut setengah jam, mungkin paling lama setengah jam, bisa jadi kurang. Kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Selesai tanya jawab, silahkan pulang ke rumah masing-masing.